Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Setelah kita sebelum belajar, kita awali dengan baca doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Anissa Ramadhani. Hadir, Pak. Rika Awal Khairuna. Hadir, Pak. Indra Suryaningrat. Hadir, Pak. Talita Nur Khalifah. Hadir, Pak. Yakia Cila Azhara. Hadir, Pak. Oke, semuanya. Sudah paham apa itu norma? Sudah. Apa? Norma adalah Kaidah atau aturan tidak yang jika ada pilihan, jika ada pilihan antara hidup damai, sejahtera, sama kehidupan yang semrawut, maksudnya itu tidak damai, penuh kerusuhan, penuh huru hara. Pilihan mana yang anak pilih? Hidup damai. Semuanya setuju? Coba tuliskan alasannya. Silahkan perhatikan, silahkan perhatikan ini norma, baik pengertian dan fungsinya. Norma itu apa? Silahkan diperhatikan. Asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Grade Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal
kebiasaan, ketakutan, dan kekerasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat case. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah. Ya, silakan kita diskusi. Ya, kalian bagi 4 kelompok, 4 sampai 5 orang per kelompoknya. Ya. Tugas hari ini, diskusi pada kesempatan kali ini, kalian membuat satu proyek, ya, proyek atau karya yang mana karya itu nanti menghasilkan, ya, hasil dari diskusi kalian yang kemudian nanti kita tempel di dinding kelas kita atau di sekolah kita, gitu ya. Nah, nanti ada pembagian itu, ada 4 norma. Norma apa tadi? Agam, bentuk, kanan, kesusila, sama yang terakhir norma hukum. Nah, jadi 4 norma yang nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Setiap satu norma berarti satu kelompok.
Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan sekarang kita tampilkan hasil karya dari kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilan maju ke depan satu-satu. Semuanya. Yuk. Agak bersama dengan layar. Agak ke sana, Mbak, biar kena layar. Kena layar. Anu matanya sakit. Kena ini. Gak kelihatan ya? Oke. Jadi kelompok Indra perilaku sesuai norma kesusilaan. Ada sikap sopan santun, menghargai orang tua, berperilaku jujur. Itu ya. Kemudian dari kelompok Devi ada perilaku sesuai norma hukum ya. Orang yang taat aturan. Apa itu? Mentaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan tindak kriminal. Kemudian dari kelompoknya Farah, berlaku sesuai norma agama, beribadah menurut keyakinan agama dan agamanya dengan benar dan baik, menghormati kepercayaan orang lain, tidak melaksanakan agama yang tidak memaksa agama yang dianut kepada orang lain. Kemudian selanjutnya berlaku sesuai norma kesopanan dari kelompok Mas Dijar. Pertama, memakai pakaian tertutup yang layak serta menutup aurat, tidak memotong pembicaraan orang ketika sedang berbicara. Nah, oke, bagus semuanya. Terima kasih. Kita itu hasil sesi kalian. Terima kasih Bapak ucapkan ya. Jadi diskusi ini telah menghasilkan karya dan itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma penting enggak norma? Aturan itu penting enggak? Maka harus kita terapkan. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, apa yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini? Angkat tangan. Ayo. Yang kalian dapatkan tadi apa? Apa Anissa? Yang keras? Norma. Ada lagi? Keyakinan agamanya dengan benar dan baik. Norma hukum. Siapa lagi yang norma hukum? Apa Kak Devi? Atau yang lainnya? Apa Dep? Entah aja peraturan. Maksudnya contohnya apa itu coba? Ayo. Kalau naik motor pakai ketika lampu merah kita berhenti. Nah, kalau norma kesopanan, ayo norma kesopanan. Ayo apa? Silakan jawab salah satu Mas. Makan dengan tangan kanan. Untuk yang norma kesusilaan, ayo dari kelompok sini. Satu aja. Berperilaku. Menolong orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Tiga. Oke, penutup hari ini dari Bapak ya. Jadi norma dalam kehidupan sehari-hari, aturan itu penting ya. Ada norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan ya. Agama kita harus menjalankan agama dengan baik, menghormati ajaran agama orang lain. Artinya
artinya apa? Tidak mengganggu. Untuk yang norma hukum, apa itu? Kita tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain. Apalagi untuk norma, jadi gini, ketika Bapak Ibu guru menerangkan, apa yang kita lakukan? Mendengarkan. Tapi ketika disuruh bertanya, maka kita harus bertanya. Untuk hari ini cukup ya. Pelajaran selanjutnya besok kita akan melakukan ujian, ya, latihan soal tentang bab norma. Siap? Oke, Bapak tutup hari ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.